Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Fazan Suwandi dengan teman-teman saya ada Ayung Yeni Prihatini, Alexia Ina Ati Langode, Yanti, Anissa Janu Asri dan Aramayani. Kami di sini akan membahas tentang objek formal dan objek material. Oke, yang pertama, filsafat membahas dua objek kajian pokok, yaitu formal dan material. Apakah maksud pernyataan tersebut? Menurut Lawrence Bagus, menjelaskan bahwa dalam teori skolastik terdapat perbedaan antara objek material dan objek formal. Objek material merupakan objek konkret yang disimak ilmu, sedangkan objek formal merupakan aspek khusus atau sudut pandang terhadap ilmu. Yang mencirikan setiap ilmu adalah objek formalnya, sementara objek material yang sama dapat dikaji oleh banyak ilmu yang lain. Oke, kita akan masuk pada objek formal. Objek formal adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat atau esensi ilmu pengetahuan. Artinya, filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan, misalnya apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah, dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia. Problem inilah yang dibicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan, yakni landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Aristoteles memberikan suatu klasifikasi berdasarkan objek formal. Ia membedakan antara ilmu teoritis, praktis, dan poetis. Untuk perbedaannya, terletak pada tujuan masing-masing. Yang pertama yaitu ilmu teoritis, bertujuan bagi pengetahuan itu sendiri, ialah untuk keperluan perkembangan ilmu. Misalnya, dalam hal preposisi atau asumsi-asumsinya, ilmu teoritis mencakup fisika, matematika, dan metafisika. Yang kedua yaitu ilmu praktis, ialah ilmu pengetahuan yang bertujuan mencari norma atau ukuran bagi perbuatan kita. Termasuk di dalamnya adalah etika, ekonomi, dan politika. Yang ketiga yaitu poetis, ialah ilmu pengetahuan yang bertujuan menghasilkan suatu hasil karya, alat, dan teknologi. Ada perbedaan esensial di antaranya yaitu ilmu praktis bersangkutan dengan penggunaan dan pemanfaatannya, sedangkan poetis bersangkutan dengan menghasilkan sesuatu termasuk alat yang akan digunakan untuk penerapan. Berdasarkan taraf abstraksinya, ilmu teoritis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu taraf pertama, abstraksi dilakukan terhadap individualitas, gejala, atau kenyataan, sehingga ketika berbicara tentang rumah dan manusia, yang tinggal hanya rumah atau manusia pada umumnya. Taraf kedua, meninggalkan kuantitas serta menimbulkan matematika yang mencakup geometri atau ilmu ukur, serta aritmatika atau ilmu hitung. Taraf ketiga, menghasilkan sesuatu yang tidak bermateri atau immaterialitas yang dipelajari dalam metafisika. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua yaitu tentang objek material, di mana objek material adalah objek yang dijadikan sasaran menyelidiki suatu ilmu atau objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Baik, selanjutnya pada slide 7 ini, perhatikan Auguste Comte dalam Sudrajat 2008 mendasarkan klarifikasinya pada objek material. Ia membuat deretan ilmu pengetahuan berdasarkan perbedaan objek material, yaitu pertama ilmu pasti atau yang kita kenal dengan matematika, yang kedua ilmu falak yang kita kenal dengan astronomi,
Yang ketiga yaitu ilmu fisika, keempat ilmu kimia, yang kelima ilmu hayat atau yang kita kenal dengan biologi, dan yang keenam adalah sosiologi. Adapun contoh objek material dan objek formal dalam ilmu matematika, untuk objek material yaitu tentang bilangan, sedangkan untuk objek formal yaitu penggunaan dari lambang bilangan untuk penghitungan dan pengukuran. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.